Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang himpunan. Kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Materi ini ada di Matematika SMP kelas 7. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Oke, kita mulai saja. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan yang hingga atau finite set dinotasikan dengan NA. N itu menyatakan jumlahnya ya. Oke, apa itu finite dan infinite set? Kita lihat di sini himpunan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, itu merupakan finite set. Jadi sudah didefinisikan ya anggotanya ya cuma 1, 2, 3, 4. Tapi kalau infinite set itu ini masih ada kemungkinan tak hingga di sini ya. Himpunan tak hingga itu infinite set. Yang ini yang hingga. Tak hingga, hingga. Jadi berhingga dia 1 sampai 4 aja. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bisa 5, 6, 7, 8 sampai tak hingga ke kanan. Oke, yang tak hingga begini yang disebutnya infinite set. Tapi untuk kardinalitas himpunan kita memakai yang finite set. Atau kardinalitas himpunan itu yang merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan yang hingga atau finite set. Oke, jadi mereka jelas nih, terdefinisikan ada berapa anggotanya. Nah, jumlah mereka itu disebut kardinalitas himpunan. Notasinya NA atau N suatu himpunan. Di sini bisa NB, NC, ND, tergantung himpunannya ya. Contohnya di sini, tentukan kardinalitas atau banyaknya anggota dari himpunan semesta, himpunan A dan B. Kita lihat yang S sama dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita lihat dari 0 ke 9 itu ada berapa anggota nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anggota ya. Jadi S-nya, NS di sini, kardinalitas himpunannya ada 10. Jumlah anggota S sama dengan 10. Nah, jumlah anggota ini disebut kardinalitas. Kardinalitas S sama dengan 10. Nah, kardinalitas A-nya. Ini anggota A itu 1, 3, 5, 7, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka kardinalitas himpunan dari A itu adalah 5. Bagaimana dengan yang B? Dihitung aja nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota, berarti NB-nya 4. Nah, mudah ya. Nah, itu kardinalitas himpunan. Lanjut, himpunan bagian. Jadi, kalau kita perhatikan di sini diagram Venn-nya, ada himpunan semesta, semuanya ya. Nanti semesta ya anggotanya ya dari 1 sampai 10 nih. Yang B, mereka ada di dalam A. Oke. Maksudnya gimana nih? 1, 2, 3 itu anggota himpunan B. Dan 1, 2, 3, 4, 5 adalah anggota himpunan A. Sedangkan 6, 7, 8 adalah anggota himpunan C. 9, 10-nya bukan anggota A, B, maupun C. Tapi dia masih masuk di semesta. Oke, dari diagram Venn di atas didapat, ini kurang lebih bisa begini digambarkannya. B, himpunan bagian dari A. Nah ini. B yang 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari A. Nah, karena 1, 2, 3 itu juga anggota A. 1, 2, 3, 4, 5 itu masuk di anggota A ya. Jadi, B himpunan bagian dari A. Dilambangkan B himpunan bagian dari A. Ini lambangnya, simbolnya seperti ini. Oke, seperti huruf C ya, tapi agak memanjang. B himpunan bagian dari A. Yang kedua, B himpunan bagian dari S. B himpunan bagian dari semesta. Karena 1, 2, 3 itu anggota S. Oke. Jadi B himpunan bagian dari S dilambangkan B himpunan bagian dari S. A juga himpunan bagian dari S. Dilambangkan A himpunan bagian dari S. Kemudian lanjut C, himpunan bagian dari S juga. Karena kan C masuk di semesta ya. Makanya
C himpunan bagian dari S. Dilambangkan C himpunan bagian dari S. Tapi A bukan himpunan bagian dari C nih. Bisa juga dilambangkan A bukan himpunan bagian dari C. Himpunan bagiannya dicoret gitu ya. Itu maknanya bukan himpunan bagian. A bukan himpunan bagian dari C. Begitu juga yang B. B bukan himpunan bagian dari C. B itu bukan 1, 2, 3, itu bukan anggota yang C ya. Yang C kan cuma 6, 7, 8 nih. Makanya B bukan himpunan bagian dari C. Dilambangkan B bukan himpunan bagian dari C. Oke, simple seperti itu saja. Berikut ada latihan soal yang bisa dikerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.